datang dalam keluarga besar Bethany Miracle Center Philadelphia, coba lihat kanan kiri sebentar, katakan Tuhan memberkati semua kita. Dan saya menyapa bagi setiap saudara yang menyaksikan secara online, Tuhan memberkati kita semua. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, bulan ini kita terus banyak menggali dan belajar tentang against the grain. Bagaimana kita harus berani melawan arus dunia yang salah. Di sekitar kita ada banyak arus yang salah yang kita harus berani lawan bersama dengan Tuhan. Dan di bulan ini kita sudah banyak belajar bagaimana cara membunuh para pembenci kita. Jelas sesuai dengan Alkitab, bunuh para pembenci kita bukan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan. Kita juga sudah belajar loyalty brings royalty. Bagaimana kesetiaan kita, loyalitas kita akan membawa kepada pengangkatan dan peninggian. Dan kita juga sudah belajar tentang tanda antikris 666. Dan bagi saudara yang mungkin ada yang miss dengan beberapa khotbah-khotbah saya dalam bulan ini, Anda bisa lihat rekamannya. Nah, saudaraku, di masa pandemik ini, ada banyak orang hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kesepian, kehilangan, gagal, bahkan frustrasi dan depresi. Nah, apa jawaban Alkitab terhadap hal-hal tersebut? Saudaraku, ternyata di Alkitab ada seorang nabi besar di Perjanjian Lama bernama Nabi Elia. Setelah Nabi Elia akhirnya mengalami kebangunan rohani yang besar di atas Gunung Karmel, Tuhan mencurahkan api dari sorga, melalap habis semua korban yang dipersembahkan oleh Elia. Ternyata, saudaraku, apa yang terjadi? Keesokan harinya ada sebuah intimidasi yang membuat Elia, sang nabi, akhirnya depresi secara berat. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya harap saudara nanti di rumah bacalah seluruh 1 Raja-Raja 19 supaya Anda bisa secara komplit dan jelas Anda menangkapnya. Ketika Ahab, Raja Israel, memberitahukan kepada Isabel, sang ratu itu, segala yang dilakukan oleh Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu, membunuh 450 orang nabi-nabi Baal dengan pedang. Ayat yang kedua, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku Isabel tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Akan dibunuh sama seperti Elia membunuh 450 orang Nabi Baal. Ini sebuah ancaman pembunuhan. Ayat 3. Maka takutlah ia, Nabi besar ketakutan, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia, Nabi Elia, meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia, sang nabi, ingin mati. Lihat Nabi Elia waktu itu depresi sampai mau mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dan kalau Anda baca secara komplit, saudaraku, akhirnya Tuhan bawa Nabi Elia ke atas gunung Horeb, ke gunung Tuhan. Lihat lompat langsung ayat 12 sampai 14. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi basah. 13, segera sesudah Elia mendengarnya, Tuhan datang, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya, itulah kunjungan Tuhan bagi Elia di masa dia depresi.
yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lihat respon Nabi Elia ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dari orang-orang yang setia tidak menyembah Baal, hanya aku seorang dirilah. Dan mereka, itu Isabel, ingin mencabut nyawaku. Saudara sekalian, sekaliber Nabi Elia, ternyata ia bisa juga mengalami kesepian. Merasa gagal, takut, kecewa, putus asa, frustrasi, bahkan ingin mati. Dan inilah realita yang sedang terjadi di mana-mana. Bahkan saya mendengar ada istri seorang gembala sidang sebuah gereja besar di California, sebuah gereja Amerika, dan istri gembala sidang ini depresi dan akhirnya bunuh diri. Nah, lihat saudaraku, ternyata hari ini apapun keadaan kita, kalau ada saudara yang sedang ketakutan, khawatir, engkau penuh dengan kekecewaan, kemarahan, engkau penuh dengan rasa frustrasi, kehilangan, gagal, bahkan depresi. Dengar saudaraku, kabar baiknya jika Nabi Elia bisa menang dan kuat sampai akhir, bahkan dia diangkat Tuhan hidup-hidup naik ke surga, maka kita juga pasti bisa keluar lebih daripada pemenang. Yang percaya beri tepuk tangan yang lebih meriah, katakan amin. Nah, yang menarik saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja 19 ini, 2 kali Nabi Elia berkata, hanya aku seorang diri saja yang masih hidup, yang setia sama Tuhan. Seolah-olah dia berkata, gak ada orang lain lagi yang setia dengan Tuhan selain aku. Tetapi saudaraku, kalau Anda baca dalam pasal 1 Raja-Raja 19 ini, ternyata Elia tidak sendirian. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah I am not alone. Kita tidak pernah ditinggalkan. Aku tidak pernah ditinggalkan. Katakan bersama saya, I am not alone. 2, 3. Siapa percaya bahwa kita tidak pernah sendirian? Kita tidak pernah ditinggalkan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari ini apapun keadaan saudara, hari ini apapun beban pergumulan yang kau hadapi, apapun kehilangan, rasa lelah yang kau sedang kau alami, kalau Tuhan yang sama bisa membuat Elia menang, Tuhan yang sama akan menolong saudara dan saya. Nah, saudaraku, kita akan belajar kenapa kita tidak pernah sendirian. Mengapa kita percaya bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Kita akan belajar dari Nabi Elia. Aku tidak sendirian, sebab apa? Yang pertama, sebab ada Tuhan yang selalu menyertaiku. There is a God who is always with me. Ada Tuhan yang selalu menyertaiku. Tahukah Anda, seperti Tuhan menyertai Nabi Elia, bahkan saat dia depresi, maka Tuhan yang sama menyertai saudara dan saya. Percayalah, Tuhan tidak hanya hadir di puncak keberhasilan kita, tetapi kita juga percaya Tuhan juga hadir menyertai kita di lembah-lembah kegagalan kita dan keputusasaan kita. Mana buktinya? Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Dalam keadaan Elia frustrasi mau mati, ayat 5, sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Ketika Anda lelah, Anda perlu tidur. Karena orang kalau kurang tidur, nanti bisa stres. Dan semua cara berpikirnya pun juga tidak akan sehat. Tapi saya pesan sama saudara, jangan tidur waktu Anda sedang dengar khotbah. Katakan yes. Nah, yang tidak yes sedang tidur. Saudara. Lihat, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia.
Ada malaikat Tuhan yang diperintahkan Tuhan khusus mendatangi Elia dan menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kanannya, sebelah kepalanya ada roti bakar. Lihat, malaikat Tuhan diperintahkan dari surga, bawa apa? Bawa roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Kenapa roti bakar? Jawaban saya, karena Elia orang Indonesia, orang Yahudi, orang Israel. Coba kalau Elia orang Indonesia, pasti malaikat bawa nasi campur, saudaraku. Atau Indomie goreng. Nah, saudaraku, lalu Elia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Lihat, Tuhan peduli sampai soal makanan dan minuman. Ayat 8, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan dia berjanji, dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Yang percaya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tapi Pastor Lukas, gak ada orang mau peduli dengan saya. Tuhan jauh dari saya. Tahukah Anda lihat seperti Elia? Dia tidak ditinggalkan sendiri. Dia disertai Tuhan. Dan kita lihat mana bukti penyertaan Tuhan dalam hidup Elia dan dalam hidup kita. Ternyata selalu tersedia perhatian Tuhan di setiap keadaan. Sampai karena Tuhan perhatian kepada hambanya Elia, dia kirim malaikat membawa roti dan juga air. Saya yakin Tuhan yang sama juga perhatian dengan saudara. Dia peduli dengan kita. Bayangkan, bahkan bukan cuman soal, saudaraku, yaitu makanan kita, pakaian kita. Sampai Tuhan berkata, jangan khawatir, aku akan pelihara kamu. Tapi lihat, saudaraku, sampai Tuhan Yesus berkata, seluruh jumlah rambut di atas kepala kita saja, Tuhan hitung dan tahu semuanya. Dia peduli, dia sayang buat saya dan saudara. Siapa menikmati kasih sayang Tuhan? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan tersedia kasih karunia dari Tuhan di setiap musim hidup kita. Haleluya. Lihat seperti Elia. Waktu tidak hujan tidak turun 3,5 tahun. Apakah Tuhan tinggalkan Elia? Tidak. Di tepi sungai Kerit tiap pagi dan petang. Waktu itu belum ada saudaraku Uber Eats, ya kan. Tapi yang dikirim apa? Burung gagak. Bawa roti dan daging tiap pagi dan sore. Ketika akhirnya air sungai Kerit kering, apakah Tuhan biarkan Elia? Tidak. Tuhan bawa Elia ke Sarfat, dan ada janda Sarfat yang dipakai Tuhan memberi roti kepada Elia sehingga terjadi mujizat, tepung dan minyak tidak habis-habisnya. Bahkan ketika Elia sedang frustrasi, lihat Tuhan datang dan malaikatnya siapkan dan sediakan roti dan air. Saya percaya telah selalu tersedia kasih karunia demi kasih karunia. Siapa menikmati di kasih karunia Tuhan di masa pandemik ini? Yang merasakan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan tersedia tuntunan Tuhan dimanapun kita berada. Tidak peduli pada waktu Elia sedang di puncak kemenangan. Tapi juga bahkan di lembah keputusasaannya. Tuhan hadir dan memberikan pesan-pesan firman-Nya. Satu kali ada seorang pemuda di dalam pengembaraannya. Dia mendengar konon ada seorang yang kaya raya. Yang sangat baik hati dan rendah hati. Dan pemuda ini sangat admire, sangat kagum dengan orang kaya ini, kisah orang kaya ini. Maka dia ingin menemuinya. Lalu dia tanya kepada orang-orang sekitarnya, kira-kira di mana rumah orang kaya itu? Lalu akhirnya diberitahu arahnya. Dan betul orang kaya itu kaya raya. Saudaraku, di rumahnya ada kebun apel, ada kebun buah-buahan yang besar.
Nah, waktu pemuda ini saudaraku masuk ke kebun itu, menuju ke rumah yang ada di tengah kebun itu, ternyata dia jumpai seorang pria tua dengan pakaian sederhana, lusuh, tangannya belepotan dengan banyak lumpur. Karena pria ini membersihkan kebun itu dan dia sedang memperbaiki kebun itu. Sehingga wajahnya dan juga penampilannya sangat compang-camping. Lalu pemuda yang menemuinya bertanya, "Pak, apakah benar ini rumah dari orang kaya yang terkenal itu?" Lalu pria tua itu senyum, "Oh benar, bolehkah saya ketemu dengan dia?" "Oh boleh, di manakah dia? Ayo saya antarkan." Dan Anda tahu sepanjang perjalanan di kebun itu menuju ke rumah orang itu. Ternyata si pemuda ini selalu cerita, "Oh aku dengar orang kaya ini begini. Dan Anda tahu dia cerita banyak dengan orang tua itu. Sampai ketika tiba di rumah orang kaya itu. Maka pria tua itu berkata, "Nak silakan masuk dulu duduk. Saya mau panggilkan si orang kaya yang terkenal." Lalu kemudian itu pemuda duduk, dia menunggu sekian lama. Dan tidak lama kemudian, saudaraku, orang itu keluar kembali dengan baju yang sudah bagus. Dia sudah mandi dan dia jumpai pemuda itu. Pemuda ini kaget, "Loh, dari tadi saya sudah ketemu Bapak, berarti Bapaklah orang kaya itu." Bapak itu senyum. Saudara, peristiwa yang sama yang dialami oleh orang-orang Israel. Mereka berpikir bahwa Tuhan kalau datang, Mesias kalau datang, akan jadi seperti pejabat yang besar, dihormati, dan juga akan membebaskan mereka dari perbudakan Romawi. Tapi waktu Tuhan datang dengan wujud yang berbeda, sebagai seorang hamba, itulah Yesus. Maka mereka miss dengan kehadiran Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak kita seringkali tidak menyadari kehadiran Tuhan. Kenapa? Gara-gara kita mau melihat Tuhan dengan cara pandang kita sendiri. Kita pikir kalau Tuhan hadir, aku akan lihat malaikat dan aku akan dengar suara Tuhan langsung menggelegar seperti kilat. Tapi lihat, seringkali Tuhan datang menyapa dan menjumpai kita. Berbeda dengan cara pandang kita. Dia tetap Tuhan yang cinta kita, dia bisa hadir melalui berbagai macam cara. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus berkata apa? Matius 28 ayat 20 bagian B. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayo ucapkan bersama-sama ayat ini. 2, 3. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu kapan? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. I will be with you always, even until the end of the age." Lihat bagaimana Tuhan berjanji, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku selalu menyertai engkau." Siapa percaya Tuhan menyertai kita, katakan amin. Yesaya 43 ayat yang kedua, lihat. "Bahkan apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau." Lihat, "I will be with you." Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lihat dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Dikatakan apa? "Bila engkau mengarungi air, aku menyertai engkau. Engkau tak akan tenggelam dalam kesukaran-kesukaranmu." Percayalah, kesukaran apapun yang sedang kita hadapi, kita tidak akan kalah karena ada penyertaan Tuhan. Katakan amin. "Bila melalui api, engkau tak akan hangus. Pencobaan-percobaan berat tak akan mencelakakan engkau." Siapa percaya di setiap keadaan sulit pun Tuhan menyertai kita? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa respon yang benar terhadap penyertaan Tuhan? Berseru dan bersandarlah kepada Tuhan. Saudara, Yesus itu gentle sekali. Dia ketuk pintu hati kita. Dan barang siapa mendengar dan buka pintu, baru dia masuk. Artinya kalau kita keraskan hati, kita tidak mau belajar untuk membuka hati bagi Tuhan, maka dia tidak akan masuk menjumpai kita. Hari ini, mari berseru dan bersandarlah. Dan Alkitab janji, orang yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.
Bersikaplah jujur dan terbuka terhadap Tuhan. Dengan Tuhan gak usah jaim-jaim. Apa adanya. Kita jujur dengan Tuhan. Dan taati apapun yang Tuhan katakan. Saudaraku, Elia berpikir, udah lebih baik aku mati saja. Tapi ternyata Tuhan berkata, no Elia, engkau tidak akan mati. Hari ini mari kita belajar percaya. Tuhan menyertai kita. Kita tidak pernah ditinggalkan. Kita tidak sendiri. Orang lain bisa meninggalkan kita. Tuhan Yesus tetap menyertai kita selama-lamanya. I am not alone. Aku tidak pernah sendirian. Kenapa? Alasan yang kedua. Karena ada orang lain juga yang sedang bergumul. There is someone else who is also struggling. Saudara, terkadang kita merasa lonely, kesepian. Kenapa? Aduh, masalahku paling berat, pergumulanku paling berat. Tapi lihat seperti Elia. Elia 2 kali berkata, cuman aku seorang diri yang masih setia sama Tuhan. Tidak nyembah Baal, tidak nyembah berhala. Tapi Tuhan ngomong kepada Elia apa? 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Tuhan berbicara kepada Elia, tetapi 7.000 orang di Israel akan kuselamatkan. Lihat hambaku, masih ada 7.000 orang lain yang juga ngalami seperti engkau, yang aku akan selamatkan. Yaitu orang-orang yang tetap setia kepadaku dan tidak pernah sujud menyembah patung Baal atau menciumnya. Tuhan memberitahu Nabi Elia, engkau enggak sendirian. Karena ada 7.000 orang Israel lain yang juga ngalami pergumulan, yang mengalami penganiayaan seperti yang kau alami gara-gara mereka tidak mau menyembah Baal. Nah, saudaraku, rasa solidaritas terhadap orang lain itu akan mengusir rasa kesepian kita. Tahukah Anda, mari kita buka mata lebar-lebar di sekitar kita. Ada orang-orang lain yang juga bergumul seperti kita. Bahkan Petrus mengingatkan kita. Coba lihat 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Wow, kita tahu itu, kita harus punya iman teguh. Tapi lihat kalimat berikutnya, menarik sekali. Sebab kamu tahu, kita harus tahu apa? Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sebab kalian tahu bahwa saudara-saudara sesama Kristen lainnya di seluruh dunia juga menderita seperti kalian. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. Saudara, di sini Petrus mengingatkan kita. Kita enggak cuman harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Tapi di sini Petrus juga berkata, hey, lihat, enggak cuman kamu yang menderita. Enggak cuman kamu yang lagi punya persoalan. Teman-temanmu saudara seiman. Orang-orang Kristen sedunia juga ngalami juga pergumulan. Bahkan mereka lebih berat daripada kita. Saudara, hari ini kita cuma mengalami pergumulan mungkin soal ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Tapi sudah lebih dari 100 orang-orang Kristen di Afghanistan yang dicincang habis oleh kelompok Taliban. Tapi mari kita bersyukur bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Satu kali ada seorang ibu dengan pergumulannya yang berat tentang ekonomi, tentang keluarganya. Dia udah merasa capek, udah gak merasa gak kuat. Dalam doanya dengan sebuah kesedihan, dia tertidur. Waktu dia tidur, dia mimpi. Dia itu jalan sambil pikul salib. Waktu dia jalan pikul salib, dia merasa berat salibnya. Lalu dia nangis, Tuhan, salibku berat. Salibku terlalu besar, aku gak sanggup lagi. Tiba-tiba dia kaget. Dalam mimpi itu dia lihat ke sekelilingnya. Ternyata ada banyak teman-teman seimannya, teman-teman BFA-nya, teman-teman gerejanya. Bahkan dia lihat Pastor Lukas Kusuma, mikul salib lebih gede. Nah itu yang ketawa bahagia, lihat salib saya besar. Baru dia sadar, wow, ternyata yang mikul salib bukan cuma aku.
Dan orang lain ternyata salibnya lebih besar, lebih berat dari saya. Salib saya ternyata ringan dan paling cocok buat saya. Saudara, kita tidak sendiri. Karena masih ada banyak orang yang juga bergumul seperti kita. Dan bagaimana sikap benar terhadap pergumulan orang lain? Sadari bahwa kita masih jauh lebih beruntung daripada orang lain. Iya apa ya? Loh, banyak enggak? Halo, banyak enggak? Orang yang lebih susah dari kita, banyak enggak? Banyak. Saya bersyukur minimal Tuhan tetap pelihara kita di Amerika. Siapa bersyukur Tuhan tetap pelihara kita di Amerika? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hari-hari ini saya terima banyak telepon WhatsApp dari orang-orang di Indonesia. Pak, kami mau ke Amerika, saya dengar bisa kerja di sana. Kenapa? Saya tanya, karena mereka berkata, sudah harus stay home, enggak punya duit. Mau kerja apa enggak ada, bahkan kehilangan kerjaan. Kita minimal di sini masih bisa kerja, bersyukur. Makanya jangan lagi self-pity, ngasihan di diri sendiri. Masa aku paling berat, enggak kuat, mau mati. Hei, jangan mati. Karena masih banyak orang yang perlu pertolongan saudara. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Bayangin, bagi kita $20 itu di sini nothing. Tapi lihat, oleh kemurahan Tuhan bulan ini kita support ada 200 pendeta-pendeta di daerah-daerah di Indonesia. Ternyata hanya dengan Rp200.000 itu satu keluarga bisa bertahan 1 bulan. Beli beras dan beberapa kebutuhan seadanya. Bayangin. Makanya kita bersyukur. Saudara, karena banyak orang yang jauh lebih berat pergumulannya. Kita ini lebih beruntung. Pegang dada. Saya masih lebih untung. Amin, saudaraku. Belajar dari keberhasilan dan kegagalan orang lain. Lihat orang di atas, jangan iri. Jangan malah dimusuhi. Belajar. Lihat orang yang di bawah kita, jangan malah dihina. Tapi tolong mereka. Alami kekuatan dan kebahagiaan saat menolong orang lain. Jangan tunggu semuanya baik baru kamu mau melayani jadi berkat. Tapi justru dalam keadaan kita susah, ketika kita belajar menabur, berbagi berkat, di situ akan ada sukacita yang besar. Dan saudaraku, sejak tahun lalu kita setiap Kamis pagi bagi berkat. Makanan, minuman bagi komunitas, jujur. Secara manusia capek dan ada banyak kadang-kadang kita dikecewakan. Kita udah kasih dengan gratis, saudaraku. Tapi lihat ada orang-orang yang buang sampah, makanan yang mereka mau aja yang diambil, sisanya dibuang. Sampai tetangga-tetangga komplain. Tapi saudaraku jujur, kenapa kita tetap lakukan? Karena setiap kali orang antri dan mendapat berkat dari kita, ada satu kebahagiaan yang di hati yang tidak dapat dibeli oleh apapun juga. Ternyata minimal kita orang Indonesia, tapi bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, yang terakhir, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada banyak orang lain yang juga sedang bergumul seperti kita, bahkan lebih berat. Yang ketiga, kenapa kita tidak pernah sendirian? Karena Tuhan sudah menyediakan perkara ajaib di depan kita. God have provide amazing things in front of us. Saudara, jangan kau berpikir bahwa pandemi ini adalah akhir segala-galanya. No, selesai pandemi ini akan ada banyak perkara ajaib yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Yang percaya dan yes. Coba lihat buktinya apa? Elia di tengah keputusasaannya. Lihat 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan kepadanya. Pergilah kembali ke jalanmu. Hei Elia, balik pulang lagi. Kamu masih ada tugas. Lihat, kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Dan juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara, di tengah keputusasaan Tuhan ngomong sama Elia, hei, jangan mau mati, masih ada tugas besar. Apa Tuhan? 2 orang raja
dari dua kerajaan berbeda. Aram dan Israel harus kau urapi. Dan juga ada Elisa bin Safat. Harus kau urapi. Persiapkan dia 10 tahun. Dia akan jadi nabi besar yang menggantikan engkau. Dan di situ membuat Elia sadar. Masih ada banyak perkara ajaib yang Tuhan sediakan. Nabi Elia baru sadar bahwa masih ada tugas besar yang Tuhan percayakan. Yaitu untuk mengurapi Raja Israel yang baru. Raja Aram yang baru. Serta nabi penerus Elia. Bahkan Nabi Elia masih harus memuridkan para nabi-nabi. Di sekolah nabi-nabi baik yang di Betel, di Yeriko. Beserta akhirnya dia diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga. Siapa percaya ketika Yesus datang kembali kedua kalinya. Kalau kita belum mati, kita yang siap. Kita yang sungguh-sungguh tetap percaya. Kita akan diangkat Tuhan hidup-hidup naik ke surga. Itulah rapture. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, mari kita belajar dari sini. Bahwa ternyata Tuhan sudah menyiapkan perkara-perkara ajaib di depan kita. Mari bangkit kembali. Kembali percaya. Jika ada tugas besar Tuhan berikan. Berarti Tuhan akan memampukan kita. Dan mencukupkan segala keperluan kita dengan cara ajaib. Satu hal yang kita bisa belajar dari jam dinding. Jam dinding tidak pernah berjalan berdetak mundur ke belakang. Tapi jam dinding selalu maju ke depan. Apa yang kita bisa belajar? Kalau jam dinding saja tidak pernah mundur ke belakang. Anak-anak Tuhan, setiap kita tidak boleh mundur ke belakang. Harus semakin maju dalam Tuhan. Move on. Dan kita lihat perkara-perkara ajaib di depan sedang akan terjadi. Akan ada urapan raja. Akan ada urapan imam. Akan ada urapan nabi. Yang harus Elia bagikan. Dan saya percaya saudaraku. Kita juga akan terima pengurapan raja, imam dan nabi. Yang membuat hidupmu berbeda dengan yang lain. Saudara sekalian, lihat ayat yang terakhir Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Lihat dalam terjemahan bahasa sehari-hari, tak ada gunanya mengingat masa lalu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 lihat. Lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Kata bersama saya, sesuatu yang baru. Look at the new things I am going to do. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Hari ini padang gurun apa yang kau sedang hadapi? Hari ini saudaraku, semua padang belantara apa yang sedang kau hadapi? Mari lupakan yang sudah lalu. Let it go. Dan mari kita move on ke depan bersama Tuhan. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Dia akan kerjakan perkara-perkara ajaib. Saat tiada jalan, dia buka jalan yang ajaib buat saya dan saudara. Nah saudaraku, respon benar terhadap perkara ajaib di depan kita apa? Bangkit dan kerjakan kembali tugas kita dengan setia. Tuhan sampai ngomong pada Elia, kerjamu ngapain di sini? Lu nganggur-nganggur, balik, kembali. Masih ada tugas pelayanan yang kamu harus kerjakan. Saudara, mungkin ada saudara yang sudah capek. Udah capek jadi istri. Suamiku cerewet sekali. Bilang, mulai hari ini aku tetap jadi istri penolong yang baik. Biar suamiku jahat, kasar, aku tetap jadi istri yang baik. Kembali kerjakan tugas, hai para suami. Kalau istrimu cerewet, katakan terima kasih Tuhan. Istri cerewet, tanda dia masih hidup. Jangan doakan dia kena COVID kemudian pakai masker, nggak bisa cerewet nanti saudaraku. Berikutnya, pergunakan dan upgrade setiap karunia. Setiap fasilitas, serta talenta yang Tuhan sudah beri. Apapun hari ini semua anugerah, karunia, fasilitas, gunakan maksimal. Lalu arahkan pandangan kita ke depan, bukan lagi menoleh ke belakang. Jangan jadi Kristen masa lalu, jadilah Kristen masa depan. Dan engkau akan lihat Tuhan membuat perkara ajaib terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara, yang menarik begini. Tugas Elia, urapi Hazael
jadi Raja Aram yang baru. Urapi Yehu jadi Raja Israel yang baru. Urapi Elisa menjadi nabi yang baru menggantikan engkau. Saudara, di sini kita belajar. Ternyata pengurapan minyak itu penting dan besar kuasanya. Nah saudara, Tuhan gerakkan untuk hari ini kita akan adakan pengurapan minyak selesai khotbah. Tentunya kita ikuti protokol kesehatan. Tadi Anda sudah menerima botol-botol minyak. Dan bagi Anda yang menyaksikan secara online, Anda juga boleh siapkan minyak apapun. Ya, baby oil boleh, minyak zaitun boleh, ya, minyak goreng juga boleh. Tapi pesan saya kalau minyak goreng, jangan yang sudah dipakai. Ya, apalagi habis goreng ikan asin, jangan saudaraku. Nah, apa tujuan pengurapan Tuhan? Saudara, ada banyak Alkitab menjelaskan. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Tapi minimal saya jelaskan. Pengurapan minyak adalah tanda kepemilikan Tuhan. Saudara, saat kita terima pengurapan, itu tanda sah kita punya Tuhan. Dan apa yang sudah Tuhan miliki tidak dapat disentuh oleh si jahat yang percaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Apa gunanya pengurapan minyak? Tanda wilayah kekuasaan Tuhan. Saudara, kalau saudara terima pengurapan, Anda urapi rumah Anda urapi tempat Anda kerja, Anda urapi di mana Anda Tuhan tuntun, maka itu menjadi wilayah kekuasaan Tuhan. Wilayah teritorial daripada kuasa Tuhan. Dan iblis tidak lagi berkuasa. Dan juga menerima otoritas kuasa dari Tuhan. Seperti Daud diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak pengurapan. Seperti juga saudaraku, para imam-imam diurapi oleh Musa dan Imam Harun. Maka pengurapan memberikan otoritas. Bahkan dalam perjanjian baru, dalam kitab Yakobus, Alkitab berkata, kalau sampai ada di antara kamu yang sakit, biarlah dia datang memanggil para penatua jemaat, para hamba Tuhan. Untuk apa? Mendoakan yang sakit dan mengolesinya dengan minyak supaya yang sakit sembuh. Saudara, percayalah, bukan hanya sakit jasmani tubuh, tapi sakit di jiwa, sakit di dompet, sakit dalam pernikahan kita. Saat kita terima pengurapan Tuhan dengan iman, saudara akan mengalami kesembuhan yang ajaib. Kalau tepuk tangan sekalian yang lebih meriah dong. Amin. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, ketika kita baru pindah gedung ini tahun 2009. Salah seorang bendara kita store uang persembahan jemaat ke bank. Lalu petugas bank, tellernya itu orang Amerika sudah tua. Lalu ngomong, kamu dari gereja Betania yang di Broad Street? Oh iya, kamu tahu nggak, gerejamu itu, gedungmu itu dulu adalah tempat teater tertua dan terbesar di South Philadelphia. Makanya kalau Anda lihat di bawah itu dari lantai 1 itu ada trap cor lantai sampai ke bawah. Tadinya nggak ada lantai 2 ini, saudara. Jadi artinya tinggi besar. Dan dia bilang ini, kamu tahu nggak, gedung teater itu akhirnya banyak masalah, hal-hal maksiat, dan akhirnya sampai dikutuki orang. Dan betul dia cerita, akhirnya dibeli oleh medical center, dibangun lantai 1, lantai 2, dan setiap yang tenant, yang nyewa gedung ini, buka, tutup, seolah-olah selalu nggak berhasil. Tapi orang pemilik, orang teller bank ini, orang Amerika, orang luar sampai ngomong, tapi aku lihat dari minggu ke minggu, gerejamu sejak beli gedung itu, kalian semakin diberkati. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, waktu saya dengar kesaksian itu saya senyum. Saya bilang, semua karena Tuhan. Tapi kalau Anda ingat, waktu kita beli gedung ini, lantai 2 masih ada tenannya, lantai 1 kosong, lantai basement sudah kosong lama. Dan berantakan dan sangat bau. Dan ketika kita masuk, maka hadirat si jahat kerasa sekali. Tapi apakah kemudian kita takut? Tidak. Kita bawa tim doa peperangan, doa keliling, dan juga urapi dengan minyak pengurapan dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saya masih ingat Sabtu malam, kalau nggak salah, atau Jumat malam ya, kita doa sampai ke basement. Ternyata ada satu yang ikut doa, pucat, berdiri kayak patung. Saya tanya, saya ceblek, kenapa kamu? Saya lihat sesuatu. Rupanya lihat si jelek, saudaraku. Akhirnya kita tengking dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan, sejak hari itu sampai hari ini, setan sudah diusir.
kita lihat Tuhan yang bertata. Tuhan memberkati gereja ini dan saudara semua. Sekali lagi kita tidak pernah memberalakan minyak pengurapan. Ini minyak biasa. Tapi kalau kita mengimani, saudara akan terima urapan raja, urapan imam, urapan nabi. Seperti Elia yang akhirnya sudah mengalami terobosan demi terobosan. Kesimpulannya, Tuhan yang telah menolong Nabi Elia juga sanggup menolong kita untuk keluar dari rasa kesepian kita, dari kegagalan kita, dan dari rasa frustrasi kita. I'm not alone, aku tidak sendirian. Sebab apa? Yang pertama, ada Tuhan selalu menyertaiku. Dia perhatikan kita, dia siapkan anugerahnya di setiap keadaan kita. Bukannya waktu kita sukses, tapi saat di lembah kegagalan, saat kita ditinggalkan, tapi dia tidak pernah tinggalkan. Yang kedua, ada orang lain juga sedang bergumul. Saudara, masih banyak orang yang pergumulannya lebih berat dari kita. Itu sebabnya hari ini kita tidak pernah sendirian. Yang ketiga, Tuhan sudah menyediakan perkara ajaib di depan kita. Ada tugas besar. Saya percaya the best is yet to come. Di depan kita ada perkara yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan. Lupakan yang lalu, maju bersama Tuhan. Dan percayalah janji Tuhan akan digenapi. Siapa percaya kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri? Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari berdiri bersama-sama.